Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Bapak Kapolresta Bogor Kota, yang kami muliakan guru kita semua Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tubagus Asep Dzulfikar bin Kiai Zainul Abidin bin Kiai Thohir bin Kiai Falak, para asatid, para bapak, para ibu, jajaran di kepolisian Polresta Bogor, juga tidak lupa di samping saya ada Bapak Kapolsek, ada Bapak Lurah, Loji, dan semua yang hadir baik secara online daring maupun offline secara terbatas, yang mudah-mudahan semuanya kita senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, sekitar kurang dari 1 pekan kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka dari itu, ibarat kita berencana melakukan satu perjalanan yang jauh, maka dibutuhkan persiapan dan perbekalan yang mantap. Bahkan ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan, ada satu ungkapan yang sudah masyhur dan umum. Di saat kita menyambut, kita ungkapkan dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Kalau kita telisik lebih dalam, kita sering menemukan ungkapan penyambutan dengan marhaban, dan satu kesempatan lain ada ahlan wa sahlan. Tapi kenapa dalam konteks Ramadan yang digunakan umumnya adalah kalimat marhaban? Sebab secara filosofi dan secara hakikat itu ada sedikit perbedaan, meskipun sama-sama ungkapan untuk menyambut. Ahlan wa sahlan itu secara bahasa, ahlan ahlun artinya keluarga, kemudian sahlan atau sahlun juga artinya mudah atau dataran rendah. Sehingga ketika kita menyambut seorang tamu dengan ungkapan ahlan wa sahlan, seakan-akan Anda datang menjadi bagian keluarga bersama kami dan Anda ya biasa-biasa saja. Tapi beda halnya Bapak dengan marhaban, dari kata rahbun yang artinya dataran tinggi, di mana konsekuensi ketika kita mendaki satu dataran yang tinggi dibutuhkan keseriusan. Bahkan rahbah juga bisa bermakna tempat untuk mengumpulkan perbekalan, tempat transit. Ini artinya Ramadan ini pertama harus kita sambut dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, siapkan perbekalan. Yang ketiganya adalah kita masuki Ramadan dengan penuh sukacita dan kesungguhan. Karenanya kita masuk Ramadan ini kudu siap bekal segala-galanya. Nah, bekal apa yang terbaik? Paling mendasar adalah bekal keimanan. Kenapa dengan keimanan? Karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ibarat kata itu SK-nya Pak, SK-nya kita melaksanakan puasa. Itu surah Al-Baqarah ayat 183 yang berisi perintah tentang puasa Ramadan, turun pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah. Sehingga bulan depannya itu tanda petik SK-nya mulai dikerjakan. Ramadan tahun kedua Hijriah. Dalam literatur fikih Islam dan sejarah Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup beliau 9 kali beliau puasa. Karena beliau wafat tahun 11 Hijriah. Tahun pertama beliau hijrah. Hijrah itu istilah kita migrasi kali ya, pindah. Migrasi Pak, dari Makkah ke Madinah. Tahun pertama belum ada perintah puasa Ramadan. Tahun kedua turun ayat tentang perintah puasa Ramadan.
Baru di Ramadan tahun kedua mulai. Tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, 7, 8, 9, ya, 10. Kemudian masuk ke 11, beliau tutup usia. Muharram, Safar, kemudian bulan apa? Rabiul Awal beliau tutup usia. Nah, jadi seumur hidup beliau senang kali puasa, Pak. Ini wawasan dan sebagai pengetahuan. Masa sebagai umat Islam nggak tahu dikit-dikit sejarah itu, Pak ya. Rasulullah 9 kali dalam seumur hidup. Nah, kemudian di ayat 183 itu Allah menyapa. Mengawali ayat itu dimulakan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Artinya Allah menyapa kita, orang-orang yang beriman. Dan sebagai konsekuensinya ketika kita disambut, ayo siapkan keimanan kita. Di mana iman itu bukan sekadar di hati, tapi satu kesatuan dari 3 perkara. Tasdiqun bil qalbi. Pertama, membenarkan dengan hati. Nggak cukup dengan hati saja. Wa iqrarun bil lisan. Diikrarkan dengan lisan. Makanya kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu penegasan, pengakuan. Nggak cukup dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Makanya nggak bisa dibenarkan kalau ada orang ditanya, Anda Islam? Iya. Sudah sholat? Sudah niat saja. Ada yang gitu. Nah, ini tidak dibenarkan karena iman itu satu kesatuan dari 3 hal tadi: hati, ucapan, dan perbuatan. Nggak cukup istilah anak muda zaman sekarang ngaku cinta tapi nggak mau buktikan, kira-kira gitu. Omdo atau gombal kalau orang dulu bilang. Maka kita buktikan dengan puasa. Sapaan, sambutan ya ayyuhalladzina amanu kita penuhi dengan iman. Kenapa? Karena ujungnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tengahnya nggak akan saya bahas. Ntar itu urusan Ramadan, banyak penceramah. Ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian tattaqun. Kalau terjemahan di mushaf rata-rata, Pak, agar kalian bertakwa. Tapi kalau kita melakukan pendekatan bahasa, tata bahasa Arab, tattaqun itu formatnya adalah fi'lul mudhari', now and future, sedang dan akan. Artinya orang bertakwa itu tidak sekedar di Ramadan, tapi berkesinambungan, kontinuitas. Enggak di Ramadan saja rajin ngajinya, enggak di Ramadan saja rajin sedekahnya, enggak di Ramadan saja rajin salat sunnahnya, tapi berkesinambungan. La'allakum tattaqun. Dan orang takwa pun tidak sekedar secara spiritual, Pak Kapolresta, tapi juga sosial. Kita lihat kalau di dalam puasa Ramadan, kurikulumnya secara universal dan secara global, itu kita tidak hanya diajarkan mendidik pribadi kita menjadi soleh secara spiritual melalui puasa, tapi juga soleh secara sosial. Buktinya mana? Di Ramadan kita berpuasa diajarkan berempati, peduli terhadap orang yang tidak biasa makan enak atau biasa makan tapi terbatas. Hebatnya agama kita begitu, Pak. Kalau di Idul Adha kita mengajak orang yang nggak biasa makan daging, yuk ikut bareng makan, kita makan daging. Di Ramadan kita berempati, berarti itu diasah kesolihan secara sosial. Kesolihan sosial juga itu mestinya berujung pada apa? Kita rahmah, memiliki kasih sayang, tasamu, toleransi. Perbedaan selama itu tidak prinsipil, dan kalau itu hanya sifatnya cabang atau furu'iyah kalau istilah agama, nggak perlu saling menyalah-nyalahkan, betul Pak? Itulah kemudian yang karena saling menyalah-nyalahkan dan tidak teposaliro, tidak tenggang rasa, seakan-akan dirinya merasa paling benar, yang lain salah. Ini keliru, ini ngeri. Yang bunuh Sayyidina Ali juga muslim, Pak, tapi itu mudah menyalahkan orang dan bahkan menuduh kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Nabi saja diinterupsi. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Justru kenapa terjadi hal-hal yang hari ini kita saksikan keliru kalau disebut kurang adil atau karena ketidakadilan. Yang namanya ketidakadilan, Bapak Ibu, sampai kapanpun dari dulu ada yang namanya tidak adil.
Tapi kenapa terjadi keburukan-keburukan, kriminal? Karena satu, apa? Ketidakadaan kesalihan secara spiritual dan sosial, atau keberimbangan antara solih secara spiritual dan solih secara sosial. Salat, sering kita lihat ayat salat disandingkan dengan ayat zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Artinya kita itu diperintahkan mendirikan salat dan jangan lupa tunaikan zakat. Bahkan beres salat itu muftatahatun bit takbir, dimulakan dengan takbiratul ihram, wa muftatamatun bit taslim, dipungkasi, diakhiri dengan salam. Ini luar biasa. Ditutupnya dengan salam. Bahkan sunnahnya nengok kemana, Pak? Nengok kanan, nengok kiri. Ini adalah isyarat bahwa tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan, tebarkan keharmonisan ke seantero kanan maupun kiri kita. Hebatnya itu. Maka kita berbeda agama, mungkin ada dengan tetangga, dengan teman, dengan karib atau apapun itu, atau dengan teman sekerja, atau beda suku, beda bahasa, atau seagama tapi beda furu'iyah. Misalnya yang satu kunut nggak kunut, yang satu tali, nggak perlu diperunci, karena itu dari dulu sudah ada. Yang paling penting kita kedepankan adalah akhlakul karimah, adab, dan diantaranya adalah tasamuh, toleransi. Itulah bagian daripada Islam wasatiyah, yakni Islam moderat, yakni tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi kita saling menghargai satu sama lain. Nah, kembali bahwa di Ramadan kita mesti mempersiapkan keimanan, karena ujungnya adalah takwa. Kalau beres Ramadan, Pak, sering ada tuh kalau Idul Fitri doanya, Pak, taqabbalallahu minna wa minkum. Dari Nabi kadang begitu diajarin. Sering kita mendengar ada tambahan minal aidin wal faizin. Itu tambahan doa, kalaupun bukan dari Al-Quran dan dari hadis selamat baik, boleh. Ya, hati-hati di Ramadan juga suka ada yang nyalahin hanya gara-gara dapat share WA yang belum tentu dikonfirmasi, akhirnya langsung di-share, yang kemudian di grup keluarga pun jadi ribut, Pak. Nah, ini harus diantisipasi dan hati-hati. Nah, kembali ada doa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kami, ibadah kita, ibadah Anda. Ditambahin lagi siyamana wa siyamakum, puasa kami, puasa Anda. Tambahan doanya minal aidin wal faizin. Itu kalau orang nggak ngerti mungkin diartikannya dari orang-orang kembali dan dari orang-orang yang sukses. Seakan-akan ada yang tersirat, Pak, ada yang tertutup. Apa? Ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kami, wa iyyakum, dan Anda sekalian, minal aidin, termasuk daripada orang-orang yang kembali. Kembali kepada apa? Ilal fitrah, kepada fitrah penciptaan manusia di saat lahir dalam keadaan apa? Bersih, suci, tanpa dosa. Wal faizin, dan sukses. Sukses kenapa? Lihat dalam surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Mafaza itu apa? Sukses, beruntung. Hadaiq wa a'naba. Hadaiq itu bentuk plural, jamak dari hadiqah, kebun surga. Orang bertakwa beruntung. Apa? Dia dapat surga. Tujuan puasa la'allakum tattaqun. Maka orang yang bertakwa dia beruntung. Apa? Wal faizina bil jannah, sukses, menang, beruntung, menggapai surga. Tapi dengan cara yang benar, bukan cara yang nggak benar, yang kemudian melakukan perkara-perkara yang bertolak belakang, baik hukum agama maupun dengan hukum positif. Tidak benar. Agama kita mengajarkan menggapai kebaikan dengan cara yang baik, termasuk di Ramadan ini. Maka dari itu, para bapak jamaah sekalian, para ibu dimanapun berada yang menyaksikan secara daring ini, yuk kita persiapkan pertama iman, karena yang akan kita gapai adalah ketakwaan. Di Ramadan kita juga mesti persiapkan ilmu. Sebab apa? Kalau ibadah tanpa ilmu, kata para ulama, diantaranya Syekh Ahmad bin Ruslan dalam kitab Matan Zubat. Ini kalau bicara kitab, ada, saya sudah mendengar Polri mengaji kitab kuning. Nah, ini kita selipkan. Dalam kitab kuning, kitab klasik, Pak. Fakullu man bi ghairi ilmin
Maka setiap orang yang beramal bi ghairi ilmin, tanpa menggunakan ilmu, maka mardudatun, amal tersebut tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Makanya kita ngaji lagi bagaimana syarat-syarat berpuasa. Ada syarat wajib, artinya syarat yang mewajibkan seseorang berpuasa. Syarat sah, syarat yang menjadikan puasanya sah atau legal atau benar. Ada lagi rukun, yakni perkara yang wajib mesti dikerjakan. Itu ada dua. Satu, niat di malam hari. Ya, masalah nawa itu mau diucapkan tidak ucapkan itu sifatnya furu'iyah, tidak prinsipil. Silakan, yang penting dalam hati dan di malam hari. Kemudian yang kedua adalah al-imsak, menahan diri anil muftirati, dari segala perkara yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari sejak terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Singkatnya begitu. Nah, ilmu ini kita pelajari. Adapun perbedaan-perbedaan, apakah niat puasa itu cukup di malam pertama saja atau diperbarui tiap malam, itu sifatnya furu'iyah. Seperti Imam Syafi'i, tiap malam mesti memperbarui niatnya. Imam Maliki cukup di malam pertama saja, itu furu'iyah. Kita tidak perlu perdebatkan. Yang beda silakan kedepankan adab. Yang kedua, yang ketiga tentu adalah keistiqomahan. Bekal kita mempersiapkan menjelang Ramadan ini adalah bagaimana kita istiqomah melakukan amal ibadah, amal ketaatan karena Allah Ta'ala, termasuk tadarus Al-Quran. Sebab di Ramadan ini kita diajarkan untuk apa? Untuk menghidupkan budaya literasi. Jadi kalau di sekolah atau di masyarakat ada literasi dengan budaya membaca, Islam sudah mendahuluinya. Dengan apa? Firman wahyu pertama, Iqra, bacalah. Itu bacalah. Bacalah itu ya bisa secara ayat Qur'aniyah, teks. Ada kauniyah, alam semesta. Kita melihat alam raya. Ya, termasuk juga saya lihat ada prediktif, bagaimana kita membaca keadaan. Itu kan prediktif membaca juga. Kemudian yang terakhir, bekal yang kita siapkan adalah secara spiritual. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, penuh barokah, istiqomah melakukan ketaatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat para pemimpin kita, masuk Bapak Kapolresta Bogor Kota dan jajaran semuanya, masyarakat, Pak Lurah, Pak Kapolsek Bogor Barat, dan semuanya para Kapolsek yang ada dimanapun berada, sehat walafiat, berkah dimudahkan, termasuk rezekinya halalan thayyiban mubarakah. Ala kulli hal, ini saja Bapak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.